Nusron, kamu dan teman-teman kamu yang membela orang yang telah jelas-jelas menghina Al-Quran dan juga para ulama adalah orang-orang yang munafik. Saya tanya sama kamu, berapa kali kamu sholat dalam sehari? Nusron, janganlah kemunafikan kamu itu membodohi orang-orang muslim awam. Muslim yang awam akan termakan oleh kamu, tapi muslim sejati tidak akan termakan oleh omongan kamu. Ingat Nusron, kamu berkata bahwa zaman dahulu kala itu pernah ada seorang gubernur, seorang kafir yang memimpin umat muslim. Kamu tahu dia itu bukan kafir, tapi seorang ahli kitab. Mengerti ahli kitab? Dia ahli kitab, bukannya orang kafir. Ingat itu. Dulu zaman dahulu kala Injil, Taurat masih dalam keadaan satu. Masih ajaran-ajarannya itu benar-benar murni dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekarang Al-Quran dengan Injil kenapa berbeda? Dan sedikit sekali benar-benar persamaannya, karena Injil itu telah dirubah oleh tangan-tangan manusia jahil. Ingat itu Nusron, ingat. Kamu jangan pernah kamu itu membanding-bandingkan pemimpin sekarang dengan pemimpin yang dahulu dengan membuka ayat menafsirkan Al-Quran. Ingat itu Nusron. Kamu saya tantang untuk berdebat dengan saya tentang penafsiran surat Al-Maidah ayat 51. Ingat nomor telepon saya 08 12 97 54 60 29. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video ini adalah tanggapan terhadap pernyataan Nusron Wahid yang kemarin berada di debat salah satu stasiun swasta. Dia mengatakan bahwa yang berhak, yang sah menafsirkan Al-Quran itu adalah Allah dan Rasulnya. MUI, Ahmad Dhani dan Nusron Wahid pun tidak berhak menafsirkan Al-Quran, kata dia. Jadi begini, saya di sini bingung. Kalau seperti Nusron Wahid dan Ahmad Dhani tidak boleh menafsirkan Al-Quran, itu sah-sah saja, karena mereka memang bukan ahli tafsir. Tapi kalau seperti MUI dan ulama-ulama yang ahli hadis, ahli tafsir, tidak boleh juga menafsirkan Al-Quran, lalu siapa? Dia bilang hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menafsirkan Al-Quran. Kita pakai logika saja, tidak usah pakai teori-teori yang kemana-mana muter-muter, itu tidak usah. Kita pakai logika saja. Ucapan Nusron ini apa maksudnya? Maksud dia, apakah kita harus mendatangkan Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang untuk menjelaskan surah Al-Maidah, atau bagaimana? Tidak, ini ngaco. Lalu apakah maksud dia itu kita harus meminta Allah untuk menafsirkan langsung surah Al-Maidah ini kepada kita? Nah, ini lebih ngaco lagi. Jadi gimana ini? Ini maksud Nusron Wahid ini saya bingung nih. Untuk para santri-santri mungkin ini bingung, apalagi untuk para pemuda-pemuda NU. Ini kan Nusron Wahid ini kan ngakunya NU kan. Ya setidaknya malu-maluin lah. Kalau emang dia itu NU, ya malu-maluin kita lah, seperti itu. Makanya kita membuat video ini agar masyarakat tahu bahwa pemuda NU tidak sebodoh itulah, seperti itu. Kalau memang
lembaga seperti MUI saja yang di dalamnya terdapat ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis dan lain-lain tidak berhak menafsirkan Al-Quran, lalu siapa yang berhak gitu loh? Lalu apa gunanya juga kita menyekolahkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita itu belajar ilmu tafsir Al-Quran? Apa gunanya? Mulai sekarang kalau begitu tidak usah anak-anak kita, adik-adik kita itu disuruh belajar ilmu tafsir Al-Quran. Bahkan Dr. Quraisy Shihab saja suruh berhenti menjadi tafsir Al-Quran, menjadi penafsir Al-Quran, karena tidak ada gunanya. Ini kalau menurut, kalau kita ngikut statement Nusron Wahid. Tapi kalau mereka yang otaknya sudah terbolak-balik, ya saya lihat di komentar-komentar mereka seakan-akan mendengarkan ucapan Nusron Wahid ini seakan-akan wah banget seperti itu. Karena apa yang mereka lihat, mereka terkesan, terkagum terhadap Nusron Wahid ini. Apa yang mereka lihat? Karena Nusron Wahid ini membela Ahok. Mereka cinta Ahok, jadi seakan-akan ada yang membela seperti itu. Padahal kalau kita pikir lagi pakai logika nih, kalau ada yang masih punya akal sehat, logikanya kalau masih ada, kita pikir lagi ucapan Nusron Wahid ini, kalau dibilang ya ngaco banget lah gitu, ngaco banget. Bagaimana mungkin kita meminta Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan tafsir Al-Quran, sedangkan Allah saja mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjelaskan kepada masyarakat. Lalu Rasulullah SAW sudah wafat, gantinya ini para ulama. Ulama itu adalah penyambung lidah Nabi, penerus para Nabi. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ini anak-anak muda Indonesia ini harus pintar-pintar lah. Jangan hanya karena politik kita mau dibodoh-bodohi, kita mau dijadikan buntut. Tahu buntut? Ekor. Kita ini jangan mau jadi ekor. Ekor itu apa? Ekor itu tugasnya menutupi aib dan kotoran, juga membersihkan serangga, menimpas-nimpas serangga. Jadi kita jangan mau dijadikan buntut ya, jadikan ekor. Membela dia. Kalau salah kita katakan salah. Ya. Kalau ini Ahok kemarin menafsirkan surah Al-Maidah itu dengan tafsirannya dia, kata dia, sebenarnya Al-Maidah itu maknanya bukan seperti itu, kata Ahok. Makna aslinya itu adalah jangan jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman. Itu kata Ahok. Nah, ini Nusron Wahid kenapa tidak protes kepada Ahok? Kalau MUI saja, sekelas MUI saja tidak boleh menafsirkan Al-Quran, kenapa Ahok yang bukan bidangnya, bukan agamanya dia, bukan kitabnya dia, kok menafsirkan Al-Quran seperti itu loh? Salah lagi tafsirannya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Ini saya mengajak teman-teman untuk kembalilah menggunakan akal sehat kita. Jangan hanya karena cinta buta kita itu terhadap seorang entah siapa saja, lalu kita menyingkirkan akal sehat kita. Kita gunakan akal sehat kita. Kalau memang benar, kita bela benar. Kalau memang salah, kita salahkan. Karena ketika kita membela yang salah itu, kita pun akan salah. Ketika kita membenarkan yang salah, kita juga salah. Seperti itu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya, karena ada video lagi yang kayaknya harus ditanggapi juga ucapan Nusron Wahid ini.